Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi kalian. Pagi adik-adik. Pagi mengawali bulan. Harus semangat Kak. Bulan ketiga ya Kak ya? Ya. Di tahun 2022. Ya, tanggal 6 ya Kak ya. Tanggal 6? Enggak berasa. Apa Kak? Ini ya Kak ya. Apa, mulai jenuh nggak Kak? Iya dong Kak. Mulai kita jenuh. kangen, kita rindu untuk bersekutu dengan Beribadah adiknya secara tatap muka Kak. dong Kak ya. Tetap berdoa Kak. Berdoa biar semuanya lancar, Ya. biar semuanya Omikron ini pergi Kak. Ya, Coronanya dan kita pergi, bisa Kak. beribadah lagi di rumah Kita Tuhan. beribadah. Ya, bersama-sama kita ya Kak ya. Sama-sama Kak. Ya. Lagu Kita pertama apa, mau Kak? mulai kebaktian kita Kak? Di Kita hadiratmu, mau Kak. nyanyi di hadiratmu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami ingin bersekutu Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami masih online ya Tuhan, Tuhan yang berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Melalui online ini Tuhan, curahan-Mu, kuasa-Mu tidak berhenti ya Tuhan. Tetapi Engkau selalu setiap hari mencurahkan kuasa-kuasa-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu dan berkat-Mu buat kami. Tuhan Yesus, kami mau puji-pujian, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang berkati puji-pujian kami, firman kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya. Oke Kak, kita mau lanjutin Lanjutnya, Pak. puji-pujian kita Kak. Tuhan berkuasa. Kita Karena mau Pak, katakan Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa ya Kak ya. Karena apa Kak? Tuhan itu berkuasa di atas segalanya Kak. Amin. Apapun yang kalian hadapi, Tuhan kita memiliki benar. Tuhan yang berkuasa ya. Ya benar Kak. Segala masalah, segala sakit penyakit pasti hilang. Amin. Karena Tuhan berkuasa. Ya. Adik-adik tepuk tangan. Berdiri boleh Kak. Berdiri ya Kak. Boleh. Berdiri boleh. Berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa.
menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkuasa. Lagi Kak, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak siap-siap. Hey! Api menyala. Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkuasa. Lagi Kak. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Sama-sama Kak. Tuhan berkuasa. Ya, amin ya Kak ya. Harus semangat Kak. Iya harus semangat. Nah, Nah, sekarang Ya. tiba waktunya apa Kak? tiba saatnya kita menerima firman Tuhan. Menerima Kak. firman Tuhan. Belajar Ya. sama-sama ya Kak ya firman Iya. Tuhan yang menguatkan hati kita Kak. Menguatkan kita, Segala memberikan persoalan, petunjuk. segala masalah, apapun kalau kita mendengarkan firman kita datang sama Tuhan, Iya. pasti selesai semua Kak. Amin Kak. Amin. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita nyanyi seperti yang kau. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku,
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, inilah hidup kami. Kami mau seturut dengan sesuai keinginan hati-Mu ya Bapa, yaitu menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami sadar ya Bapa, hidup kami telah Kau tebus dengan darah-Mu yang mulia dan kudus ya Bapa. Karena itu ya Bapa, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan, hidup yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Kau tuntun kami ya Bapa selalu dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani hidup ini ya Bapa ke depan, untuk selalu seturut dengan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menegur, boleh menuntun ya Bapa kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Kak Samuel yang akan membawakan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, firman-Mu akan menjawab segala permasalahan dan persoalan kami, sehingga melalui firman-Mu hidup kami hidup yang berkemenangan ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik kelas Sion dan kelas Kanaan. Kita bertemu kembali dengan di bulan yang baru ya, yaitu di bulan Maret tahun 2022 ya, di minggu pertama. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kakak yakin ketika kita meletakkan hati kita untuk taat dan percaya kepada setiap firman Tuhan yang kita dengar ya, setiap minggu, setiap hari yang kita baca ya, firman Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan terlebih lagi firman Tuhan akan menuntun langkah hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berkenan kepadanya. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika Dia bersama-sama dengan murid-muridnya ketika ada di Yerusalem, ya, ketika sedang mengajar, memberitakan firman Tuhan, ya, suatu hari Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya di tengah jalan bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya, ya. Nah, kita akan sama-sama belajar, ya, perikop yang akan kita ambil dari firman Tuhan yaitu di Yohanes pasal 9, ya. Kita akan belajar satu persatu ya, mulai dari ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta tersebut ya, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pertanyaan dari murid-muridnya sendiri dan juga keadaan dari orang buta itu sendiri ketika dia disembuhkan ya, ketika dia disembuhkan dari butanya ya, dan juga ketika dia menghadapi orang-orang Farisi ya, orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, bahkan mereka mau menyakiti Tuhan Yesus, ya. Nah, kita akan mulai, ya. Kita akan belajar, ya, dari sudut pandang orang buta itu sendiri, ya. Orang buta itu sendiri, ya. Kita tahu dia buta sejak lahir, ya. Berarti dia sudah tidak dapat melihat sejak dia dari kecil, ya. Sudah tidak dapat melihat. Nah, dia tahu keadaan dirinya, ya. Memang nggak enak, pasti nggak enak, ya. Kita sebagai orang normal saja, ya, yang bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa beraktivitas sebagai orang-orang yang normal, ya. Kita tentunya juga merasa kalau ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, ya, dari diri kita, itu sudah nggak enak. Apalagi dia sebagai seorang yang buta sejak lahirnya, tentu hidupnya, ya, di antara keluarganya, di antara lingkungan tempat tinggalnya, ya, itu dia sungguh merasakan ada hal yang tidak mengenakan setiap hari, setiap saat, ya, karena dia pasti akan selalu disalahkan oleh orang lain, ya, diejek oleh orang lain, ya, bahkan dia juga akan dikata-katain oleh orang lain. Itu hampir setiap hari loh, ya, dan tentu kita merasa
tanpa sadar ya, tanpa sadar dia pasti akan dia akan menyalahkan ya keadaan dirinya. Kenapa saya dilahirkan buta? Ya. Terus dia akan menyalahkan orang lain. Ya, dia akan menyalahkan orang tuanya. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga ya yang seperti ini? Saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini, ya. Dan terakhir juga pasti dia akan menyalahkan Tuhan. Ya. Tuhan, kenapa saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Ya, nah kita akan melihat dari sudut pandang orang buta yang sejak lahirnya sudah dibuta dan dia akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita mau buka pembelajaran firman Tuhan kita dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang berjalan ya di kota Yerusalem, sedang memberitakan firman Tuhan, bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya, ya. Nah, pada saat bertemu, reaksi pertama ya dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri adalah bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Ini orang buta ini dosanya apa ya? Ya, kok dia bisa buta? Ya, kok dia bisa buta? Salahnya apa ya dia? Ya. Bahkan murid-muridnya bertanya lagi, ini dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya sehingga dia dilahirkan dalam keadaan buta. Nah, ini adalah reaksi yang wajar ya pada saat itu, pada zaman itu. Ya, karena apa? Karena memang anggapan bahwa orang-orang yang cacat, orang-orang yang ada kekurangan secara fisiknya, itu pasti karena dosa. Entah dosa dirinya sendiri, entah salah dia sendiri, ya, akibat dari dosanya sendiri, akhirnya dia mengalami cacat, ya, atau dosa dari orang tuanya, atau dosa dari keluarganya ya. Dulu, ya mungkin dia ngomongnya seperti ini. Dulu orang tuanya itu jahat, ya, nggak benar, ya, makanya anaknya lahir atau keturunannya buta, cacat, ya, atau kakeknya dulu itu orang jahat tuh, wah, udah terkenal lah. Nah, makanya kenapa cucunya jadi buta kayak gini, ya, itu anggapan yang wajar pada zaman itu, pada saat itu, ya. Nah, tentunya keadaan ini akan menjadi beban ya bagi si orang buta tadi, ya. Juga menjadi beban bagi keluarganya. Terlebih lagi orang tuanya, ya. Tentu kita sebagai orang tua, ya, tentu juga pasti hidupnya nggak enak, nggak tenang kalau melihat ada anak-anaknya, ya, atau keluarganya itu ada yang kurang secara fisik, ya. Nah, itu yang keadaan yang terjadi pada orang buta tersebut. Belum lagi dia dikata-katain, ya, dia suka dikata-katain oleh teman-temannya, ya, oleh lingkungannya, oleh ya orang-orang yang bertemu dengan dia, ya. Karena memang orang buta ini ya pekerjaannya sehari-hari ya dia duduk aja di pinggir jalan, ya, minta-minta uang atau ya mengemis lah, ya. Nah, pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya sendiri, ya. Tuhan Yesus kita adalah seorang guru yang baik, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apalagi kita masih muda, ya, masih pelajar, ya, masih suka belajar, ya. Bahkan kita pun yang sudah kakak-kakak sendiri, ya, kakak-kakak sekolah minggu sendiri juga setiap hari belajar firman Tuhan,
ya, dan guru yang terbaik bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kita mau meneladani sikap, ya, sikap, perkataan, ya, tindakan apapun yang Tuhan Yesus lakukan, ya, yang tercatat dalam firman Tuhan. Ya, nah Tuhan Yesus sendiri menjawab pertanyaan dari murid-muridnya itu, ya, bahwa supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan, ya, di dalam Dia, maksudnya dinyatakan di dalam keadaan orang buta tersebut. Ya, apakah itu berarti bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan orang buta itu supaya Tuhan bisa sembuhkan, ya, kemudian, ya, ternyata enggak seperti itu, ya, bukan seperti itu, ya. Nah, hidup di dunia ini memang ada berbagai tantangan, ada berbagai kesulitan, ya, ada hal-hal yang pasti tidak adil, ya, dalam hidup kita, ya. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, ya, membuat orang buta itu, ya, dapat melihat, sanggup menolong kita, sanggup membuat keadaan kita yang tadinya tidak benar, ya, atau tidak sesuai atau tidak normal, ya, menjadi normal kembali, ya, sehingga nama Allah Bapa di surga dipermuliakan, ya. Itu adalah langkah-langkah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, ya, kalian masih remaja, kalian masih muda, ya, tapi langkah-langkah hidup seperti ini, ya, kita teladani dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa apapun keadaan hidup kita, ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, saat itulah Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya, akan menyatakan pertolongannya, akan menyatakan kasih-Nya, ya, akan menyatakan mukjizat-Nya dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya nama Tuhan Allah sendiri yang dipermuliakan, yang ditinggikan, yang kita puji, ya. Nah, satu hal bahwa kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri dan kita juga belajar dari reaksi atau tanggapan dari murid-muridnya. Nah, sekarang kita lihat dari keadaan orang buta itu sendiri, ya, bagaimana apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Kita coba baca dari Yohanes 9 ayat 6 dan ayat 7. Silakan Kak Matius. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, kita baca, ya, bahwa Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan keadaan orang buta itu, ya, yang tadinya buta dari kecil, yang tidak dapat melihat, ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Prosesnya kita baca tadi, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengoleskan ludahnya sendiri yang dicampur dengan tanah, dioleskan kepada mata orang buta tersebut, ya, dan kemudian menyuruh orang buta itu menuju ke kolam Siloam untuk membasuh mukanya, ya. Akhirnya dia dapat melihat kembali. Nah, poin yang terpenting adalah ketika orang buta tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus dan ketika dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya itu, ya. Ini salah siapa? Salah orang buta itu atau salah orang tuanya? Jadi sebenarnya dalam hati orang buta itu, ya, kakak yakin, ya, dia pasti, aduh, murid Tuhan sendiri aja menyalahkan dia, menyalahkan orang tuanya, ya. Pokoknya udah tambah down lah dia, ya, keadaan itu pada saat dia bertemu, dia dengar pertanyaan dari muridnya, dia tambah down, ya. Aduh, udah deh, ini memang udah nasib lah, udah nggak bisa apa-apalah.
Ya memang orang buta ya udah akan buta selama-lamanya lah, sampai saya mati juga akan buta. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, tetapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, ya, itu mendatangkan suatu sukacita, mendatangkan suatu kelegaan dalam hidup orang buta itu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri tidak menyalahkan dirinya. Tidak menyalahkan keadaannya, ya. Sama sekali enggak, ya. Bahkan dia tidak, ya, Tuhan Yesus sendiri tidak menyalahkan murid-muridnya, ya. Tidak menyalahkan siapapun, ya. Itu sudah satu hal yang luar biasa buat dia. Karena mungkin dia juga belum pernah mendengar ada orang atau seorang pun yang hidup yang benar-benar tidak menyalahkan dia, tidak lagi membebani hidupnya dia, ya. Nah, itu yang keadaan yang terjadi pada saat dia mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, ya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pun, ya, apapun keadaan kita saat ini, ya, ketika kita punya beban dalam hidup ini, ketika kita punya kekurangan dalam hidup ini, ketika kita sedang merasa, aduh susah banget ya, hidup ini sekarang ini ya, saya sedang menghadapi satu persoalan, kok sulit banget ya, susah banget ya, untuk dipecahkan ya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ya, datang kepada Tuhan Yesus, ya, kita berdoa, mohon Tuhan tolong dong, tolong keadaan saya, ya, supaya saya bisa kembali hidup, ya, dalam sukacita, ya, persoalan saya diselesaikan oleh Tuhan, ya, itu kita akan merasa tidak kecil hati lagi, ya, Tuhan pasti akan menolong kita, ya, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan menjawab doa kita, ya, seperti yang dialami oleh keadaan orang buta itu tadi, ya. Dan satu pelajaran lagi, kita juga jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya, dan orang-orang lain, ya, seperti orang-orang Israel pada zaman itu yang suka menyalahkan orang lain, ya, apalagi sekarang, ya. Kakak percaya dengan keadaan yang kita gampang sekali, ya, mendapatkan satu berita, ya, satu keadaan orang lain, ya, yang bahkan kita nggak kenal sekalipun, ya, itu gampang sekali, ya, kita dapat kabar, ya, dari medsos, ya, dari HP kita, ya, dari apapun juga, ya. Nah, itu kita gampang sekali. Nah, kita cenderung untuk bereaksi. Kita cenderung untuk segera kepo, ya. Wah, ini kenapa dia nih? Langsung dia, wah, salah ya dia ya. Kok jadi begini ya keadaannya ya? Nah, itu kita udah mulai langsung menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan keadaan orang lain, ya, seperti itu, ya. Kita jangan berlaku sebagai orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, ya. Apalagi keadaan orang yang kita salahkan itu adalah lagi down, ya, lagi ada kesusahan, lagi dalam kesulitan, ya, bahkan dia ada cacatnya, ya, seperti orang buta tadi, ya. Jadi jangan kita merasa kecil hati ketika kita disalahkan oleh orang lain, dan kita juga jangan senang menyalahkan orang lain. Itu dulu prinsipnya, ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika dia, orang buta tadi, mendapatkan kesembuhan, ya, atau mujizat dari Tuhan Yesus, tentunya dia merasa sangat gembira, sangat senang. Nah, mungkin dia udah mulai berpikir, wah, dengan keadaan saya seperti sekarang ini, saya bisa melihat, ya, saya bisa hidup sebagai orang yang normal kembali. Tentunya saya ini sekarang udah hidupnya lebih enak nih, ya.
saya bisa dapat kerja lagi, ya, saya bisa hidup mandiri lagi, nggak bergantung lagi sama orang tua saya, nggak mengemis lagi, ya, dan lain-lainnya, ya. Dan orang lain juga pasti nggak akan mengejek dia, ya, menyalahkan dia, ya, pokoknya ngata-ngatain dia lagi. Nah, itu yang ada dalam pikirannya dia. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada orang buta tadi ketika dia sudah dimelekkan, ya, disembuhkan oleh Tuhan. Kita baca yuk di Yohanes 9 ayat 19 dan ayat yang ke-22. Yohanes 9 ayat 19 dan 22. Ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Orang tuanya Ayat 22. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, melihat orang yang tadinya buta itu sudah melek, ya tentunya orang-orang yang ada di sekitar dia, ya, yaitu tetangganya, teman-temannya, itu heran, ya, dan bertanya apa yang telah terjadi, ya, dalam hidupnya. Orang yang tadinya buta itu dia cerita, ya, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya sehingga dia melek, ya, dapat melihat kembali, ya. Bahkan ya, orang-orang itu menghadapkan dia, ya, menghadapkan orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi adalah pada saat itu adalah mereka itu para pemimpin lah, ya, pemimpin agama, ya, dalam komunitas orang-orang Israel pada saat itu. Dan orang Farisi itu pun juga bertanya, ya, bagaimana kamu yang tadinya buta itu bisa menjadi melek, ya. Dan orang Farisi kita tahu, ya, orang-orang Farisi pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, mereka itu sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus, ya. Bahkan mereka mencari-cari kesalahan, ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sepertinya orang-orang Farisi ini menemukan momen yang pas nih, ya, ketika ada orang yang menghadapkan kepada mereka, ada orang buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Harusnya orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada di dekat orang buta tadi harusnya senang dong, ya kan? Mereka harusnya memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus sangat baik. Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, yang sanggup melakukan berbagai mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit, ya kan? Memelekkan orang yang buta, ya, dan banyak hal-hal lain yang dikerjakan oleh Tuhan, ya, yang memang bukan seorang manusia. Itu yang harusnya terjadi, tapi bagi orang Farisi itu enggak. Mereka selalu berusaha mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, momennya pas. Kenapa momennya pas? Karena pada saat Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta itu terjadi pada hari Sabat. Hari itu adalah hari Sabat, ya. Kenapa? Karena hari Sabat itu orang Israel tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali makan, minum, tidur, ya. Nah, orang Farisi menemukan saat yang tepat, momen yang tepat untuk menyalahkan Tuhan Yesus, ya. Nah, ada sebagian yang percaya kepada mukjizat Tuhan Yesus, ya. Di antara orang-orang Farisi itu sendiri, mereka juga ada yang percaya, ya. Salah satunya kalau adik-adik belajar firman Tuhan, ya, seorang tokoh Farisi yang paling terkenal, ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, ya, yaitu Nikodemus, ya. Dia seorang guru besar orang Farisi, ya. Dia percaya, ya, kepada mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi banyakkan orang Farisi itu enggak, ya. Nah, sehingga, ya, mereka menganggap bahwa Yesus sendiri melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ya, karena bekerja di hari Sabat, ya. Dengan kata lain, orang Farisi itu menyalahkan Tuhan,
Karena mereka saat itu memang sedang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Masih belum puas. Ya, udah dapat satu nih kesalahan Yesus nih, ya. Cari lagi yang lain, ya. Orang Yahudi dan orang-orang Farisi itu yang kontra, ya, yang nggak suka dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kepada orang tua dari orang buta tadi yang sudah dimelekkan itu matanya, ya. Nah, jadi sebenarnya keadaan orang buta tadi, ya, orang yang buta tadi itu tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, tapi juga oleh orang tuanya, ya. Tentunya kan, begitu bertemu dengan orang tuanya pasti senang kan? Wah, anak saya sudah sembuh, anak saya sudah bisa melihat lagi. Wah, itu suatu sukacita yang luar biasa, ya, senang sekali. Baru senang sebentar, ya, dihadapkan lagi dengan orang-orang Farisi, ya, atau para pemimpin agama pada saat itu, ya. Mereka nanya orang tuanya, intimidasi orang tuanya. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak anak kamu yang buta ini? Ya, ini benar nggak dia buta dari lahir? Ya, ini benar nggak dia udah sembuh, dia bisa melihat? Pokoknya intinya, ini benar nggak sih anak kamu? Ya, nah, tentu orang tuanya juga pasti down, ya, ciut dia. Wah, baru senang sebentar, ketemu keadaan, ya, ketemu dengan situasi yang mereka juga nggak bisa jawab, mereka pasti nggak bisa nggak bisa bereaksi dengan baik, ya, karena apa? Orang-orang Farisi adalah para pemimpin agama, harus ditaati oleh semua orang, termasuk orang tua dari si buta tadi, ya. Nah, dia takut, mereka takut, orang tuanya ini takut bahwa mereka akan dikucilkan oleh orang-orang Farisi dari lingkungannya, ya, karena menentang atau kontra dengan orang-orang Farisi itu, ya. Nah, satu hal lagi, ya, orang Farisi itu juga belum puas, udah nanya orang tuanya, ya, sekarang dia mengalihkan sasarannya, ya, ke balik lagi ke orang buta tadi, ya, diinterogasi lagi, ditanyain terus, ya, mungkin dari siang sampai sore kali, ya, ditanyain terus. Ya, bahkan kemudian orang Farisi itu akhirnya memutuskan untuk mengusir si orang buta yang sudah melek tadi, ya. Jadi orang buta itu tetap berkeyakinan, ya, berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan dia, ya, yang mampu menyembuhkan dia, yang mampu membuat dia dapat melihat kembali adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya, yang sanggup melakukan mukjizat, ya, dia percaya sepenuhnya, ya, dan dia terima ketika dia diusir, ya. Nah, akhirnya orang buta tadi bertemu kembali dengan Tuhan Yesus, ya, dalam satu keadaan lagi dia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yuk kita baca lagi, Kak, di Yohanes 9 ayat 26 dan 34, ya, Kak. Yohanes 9 ayat 26 dan 34. Ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ya, itu keadaannya, ya. Nah, jadi sudah buta, dituduh dosa. Ini orang berdosa nih. Pokoknya kalau kamu buta, ya, atau zaman itu kusta, ya, itu dosa yang paling berat. Itu udah dianggap dosa, ya. Orang Farisi juga menganggap dia, ya, bahkan menganggap Tuhan Yesus sendiri yang sudah memelekkan mata orang buta itu dianggap bukan Allah, ya. Jadi keadaan orang buta tadi adalah gini salah, gitu salah, ya. Saya kerjain begini salah, ya, jawab begini salah, keadaan saya juga nggak enak, udah disembuhkan bukannya enak malah tambah nggak enak, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, dan Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa ketika dia bertemu dengan orang buta tadi, orang yang sudah melek tadi, ya, dia tahu bahwa dia sudah diusir oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi
orang yang buta tadi memang dia sudah tahu siapa yang memelekkan mata dia, tapi memang dia belum mengenal Tuhan Yesus ya secara lebih dalam, ya, belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus ya yang sudah memelekkan matanya. Nah, ketika dia mendengar Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya ya sebagai Tuhan Yesus kepada orang buta tadi ya, dan dia baru tahu, oh inilah dia. Tuhan Yesus ya adalah Allah, adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, bahkan dia sanggup memelekkan mata orang buta, orang yang sudah buta, ya. Nah, bagaimana keadaan orang-orang Farisi yang suka menyalahkan Tuhan Yesus sendiri? Yuk kita baca yuk di Yohanes 9 ayat 35 sampai 38 dan ayat yang ke-41. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38 dan 41. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Ayat 38, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ayat ke-41, jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Iya, setelah mendengar ya, Yesus memperkenalkan dirinya kepadanya, kepada orang buta tadi. Orang buta tadi itu pun percaya, ya. Dan dia segera menyembah Tuhan Yesus, ya. Nah, apa yang terjadi pada orang Farisi, ya, yang menyalahkan Tuhan Yesus, ya? Sebaliknya, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapat satu teguran yang keras, ya, dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Tegurannya apa? Walaupun kamu dapat melihat, walaupun kamu orang yang normal, orang yang hebat, ya, tetapi dosamu itu tetap ada di dalam dirimu. Ya, dengan kata lain, ya, Tuhan Yesus bilang, udah, kamu tuh memang benar-benar orang yang berdosa. Kamu tuh sudah nggak bisa ditolong lagi, kamu tuh udah nggak bisa diampuni lagi, ya, karena kamu melanggar atau melawan Tuhan, ya. Tidak seperti orang buta yang sudah dimelekkan tadi. Ya, dia benar-benar begitu dia tahu, ya, oh ini dia Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, langsung dia percaya, ya, dan dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan dia diampuni dosa-dosanya, ya. Nah, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Ya, ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak boleh berkecil hati, ya. Kita nggak boleh langsung merasa down, ya. Tapi kita harus segera mengoreksi diri kita, ya. Apakah kita sudah percaya taat kepada Tuhan? Ya, kita percaya pada Tuhan Yesus, ya. Kita baca firman Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup menuntun jalan hidup kita, ya. Bahkan yang sanggup menyembuhkan kita ketika kita sakit, ya, ketika kita dalam keadaan yang tidak mampu lagi kita berbuat, ya, sesuatu, ya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dan jangan lupa, kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain, ya. Senangnya nyalahin orang lain, senangnya nyalahin keadaan. Ada loh orang yang suka menyalahkan keadaan. Bagaimana contohnya, Kak? Ya, wah, saya telat datang nih, Kak, karena hujan. Saya nggak bisa belajar nih, Kak, semalam. Makanya hasil ujian saya jelek. Karena apa? Semalam listrik di rumah mati. Ya, saya nggak bisa belajar. Ya, pokoknya banyak alasannya. Nah, itu menyalahkan keadaan. Ya, bahkan menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan teman kita. Ya, siapapun itu. Ya, nah, jangan sekali-kali kita suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ya. Dan paling penting adalah jangan sampai kita menyalahkan Tuhan Yesus,
Ingat itu, ya. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berbuat satu kesalahan pun. Ya, karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan ini, ya. Dia tidak ada salahnya. Tidak ada satu titik salah pun dalam hidupnya. Makanya kita harus percaya dan beriman sepenuhnya kepadanya. Ya, siang hari ini firman Tuhan sampai di sini, kita benar-benar mau meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita, ya. Nah, sebagai ayat emasnya, kita akan pegang ayat ini, ya, di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Peganglah ayat emas ini, ya, Yakobus 5 ayat 9. Jangan kita sungut-sungut, jangan kita suka menyalahkan orang lain. Hiduplah, teladanilah kehidupan kita seperti Tuhan Yesus sendiri. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh kembali disegarkan iman percaya kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami juga percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong kami ketika kami datang kepadamu, ketika kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan juga memberikan kami sukacita dan kelegaan ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mau menyalahkan orang lain. Kami tidak mau menyalahkan keadaan diri kami sendiri. Bahkan kami juga tidak mau menyalahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami juga ya Tuhan. Dan kami juga tidak mau menyalahkan apapun. Terlebih lagi kami tidak mau menyalahkan Engkau ya Tuhan. Engkau yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan itu akan kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami belajar, ketika kami bekerja, ketika kami melangkah, melakukan sesuatu aktivitas apapun, Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami selesaikan pendengaran dan pembelajaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik. Halo juga adik-adik, halo juga Kak Sandra. Halo Kak Matthew. Apa kabar hari ini? Baik dong, baik. Puji Tuhan, adik-adik pun pasti Pasti baik. baik-baik Ya. juga. Sarang hiu. Aku juga. Oke, kita sudah belajar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Samuel dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Ya, Panjang Kak ya. Panjang sekali. 1-41. Iya, tapi adik-adik yakin pasti tadi mendengarkan dengan baik Mendengar- karena aktivitas minggu ini diambil dari ayat tersebut ya. Iya, betul. Dan kita materi firman Tuhan hari ini tentang begini salah, begitu benar. begitu salah. Iya, begitu salah, begini salah. Iya, tapi aktivitasnya kalau jawab
nggak boleh salah ya. Kita ada 100 pertanyaan, 100 pertanyaan. 100 dikurangin 93. 94 ya? 6 persoalan. Ya, ada 6 persoalan, 6 pertanyaan yang kita siapkan. Ya. Ya, pertanyaan pertama bisa disampaikan Kak Sandra? Iya. Pertanyaan pertama, gampang-gampang, semua ada di firman Tuhan hari ini ayat 1 sampai 41. Berarti kalian baca ya. Karena nggak boleh salah, harus benar. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang buta itu setelah ia mengenal Yesus? Ayo, apa? Yang dilakukan Tadi kalau orang dengar buta? pasti tahu. Ya. Yang kedua. Pertanyaan kedua, siapakah yang berkata, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa? Nah, siapa yang bilang itu? Siapa yang berkata seperti itu? Ada di ayat firman Tuhan. Iya, pasti ada. Yang ketiga. Silahkan Kak. Apa kata orang buta itu tentang Yesus? Apa kata orang buta itu tentang Yesus? Itu siapa ada maksudnya? di ayat yang ada di ayat di situ pokoknya. Di 1 sampai 41, cari ya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ya, adik-adik perhatikan. Pada saat peristiwa itu, apakah yang akan terjadi bila seorang mengakui Yesus sebagai Mesias? Nah, waktu itu ada orang tuanya yang takut, dia mau ngomong kalau Tuhan itu Mesias. Karena mau diapakan? Mau diapain? Nah, ada di ayat firman Tuhan ya Kak. Yang kelima. Apakah jawaban Yesus ketika orang bertanya, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang itu menjadi buta? Yesus jawab apa? Ayo, apa yang dijawab? Siapa yang berdosa? Iya, ayo. Cari ya. Pertanyaan terakhir, dari semua ayat yang kita dengarkan, ayat manakah yang terdapat 2 kata yang sama? Janganlah, jangan, kamu. Ya. Ada 2 kata yang sama. Ada kata jangan, ada 2 kata. Sama kamu ada 2 kata. Ayatnya di mana? Ada di situ yang kita dengarkan ya. Gampang kan? Nggak boleh salah. Begini benar, begitu benar. Ya. Harus benar semua. Harus benar semua. Supaya dapat hadiah. Nah, ada 5 orang pemenang yang akan kita pilih. Ya. Siapa cepat dan dia benar, dia kita pilih untuk jadi pemenang. Iya. Oke, itu saja Kak. Ada yang lain? Sudah nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Tetap semangat mengikuti ibadah online. Sekolah Minggu Sion kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.